Livy on Point. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Siapa nanti yang tidak turun, Ibu tahu loh, Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua, mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Hai, balik lagi di Livy on Point. Beberapa waktu lalu, politisi PDIP yang juga wakil koordinator relawan pemenangan Ganjar, Adian Apitupulu ini nanya belak-belakan sama Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, kemana sih sebetulnya suara dari Pak Jokowi itu berlabuh? Karena apa? Kemudian ini jadi pertanyaan yang penting karena kan memang sempat muncul desas-desus yang juga menyebarkan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya suaranya nggak firm ke Ganjar, tapi juga pecah ke Pak Prabowo. Ini kan kalau kita lihat dari Projo yang memang sudah condong ke arah Pak Prabowo sebenarnya, bukan ke arah Pak Ganjar. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kenapa ini harus ditanyakan sama Bang Adian? Apakah memang Bang Adian juga ragu sebetulnya Pak Jokowi itu suaranya firm ke Pak Ganjar? Sudah bersama saya di sini di Livy on Point, Bang Adian Apitupulu. Hai Bang. Halo. Thank you udah datang Bang. Iya. Yang jadi pertanyaan pertama saya gini, kenapa harus ditanyakan Bang? Tadinya nggak niat nanya. Nah. Yang saya mau tanya itu, saya mau ketemu presiden tuh mau nanya dua hal. Pertama soal amnesti, teman kita kan ada yang ketangkap tuh ditahan. Kena pasal 27 ayat 3 Undang ITE yang sebenarnya Jokowi juga sudah berapa kali minta pasal dan ayat itu direvisi. Karena sudah banyak sekali makan korban. Terus yang kedua, gue mau bicara soal mahasiswa Papua, ada 3.000 lebih kira-kira ya. Mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang berada di berbagai negara di seluruh dunia ini, yang sekarang hidupnya dalam keadaan sulit. Karena beasiswa Otsusnya tidak dicairkan sudah 6 bulan. Beasiswa itu meliputi uang makan, uang tinggal, dan uang kuliah. Nah tadinya gue cuma pengen bicara 3 hal itu, tapi kan momen gue dengan presiden kan cukup lama ya. 2 hal itu sudah gue bicarain di awal, terus kita jalan lagi sambil bagi-bagi kaos apa segala macam, terus ngobrol lagi, jalan lagi ngobrol lagi. Nah, gue pikir sekalian tanya aja, gitu. Tidak menjadi tujuan sebenarnya. Pertanyaan itu muncul hanya sekedar iseng buang waktu atau memang sekedar ini sudah ada di dalam pikiran dan juga kayak ada yang ganjel gitu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi nggak firm ke Pak Ganjar? Nggak juga. Kalau yakin saya yakin. Jokowi ke Pak Ganjar saya percaya. Sekian banyak peristiwa itu kan peristiwanya kan sudah terjadi berkali-kali yang menunjukkan dia sangat berpihak pada Pak Ganjar ya. Proses yang kita lewati sebagai sama kader partai juga sudah cukup panjang kan. Dia tidak mungkin menukar perjalanan panjang dengan PDI Perjuangan hanya untuk 1 hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Nggak mungkin. Tapi Bang Adian kalau ngelihat dari ketika Pak Jokowi ketemu relawan beberapa kali, ini kurang lebih kalau saya menghitung ada sekitar 2 kali ada pernyataan yang disebut Pak Jokowi, salah satunya soal pilihlah pemimpin yang pemberani, pilihlah pemimpin yang kemudian kira-kira bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Kenapa kira-kira Pak Jokowi nggak langsung mention Pak Ganjar aja, pilih Pak Ganjar? Begini, sebagai presiden dia nggak bisa. Makanya ketika dia bicara dengan saya juga tidak dalam kapasitas dia mengumumkan pada publik, membisik-bisik Ganjar gitu loh. Saya punya perjalanan panjang dengan Pak Presiden kita ini sejak dari Gubernur DKI. Bahwa kemudian komunikasi kita agak terhambat-hambat, banyak di lingkaran istana nggak suka sama saya, itu membuat kita agak sulit bertemu terakhir-terakhir ini. Tapi saya percaya bahwa Presiden tidak punya pretensi negatif apapun tentang saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta duit. Nggak pernah saya datang cuma bawa masalah demi masalah yang menurut saya sudah menjadi tugas dia untuk menyelesaikan masalah itu. Kan kita memilih dia untuk menyelesaikan masalah. Itu loh. Jadi kalaupun saya datang ya saya akan bawa lagi masalah amnesti, masalah mahasiswa Papua. Yang menurut saya dia harus mampu selesaikan itu. Jadi
ya bagi saya sih biasa-biasa saja gitu loh. Saya bisa tanya apa saya sama dia, dari dulu juga begitu. Tapi kalau abang ngelihatnya ini ketika Pak Jokowi menyebut nama Pak Ganjar itu memang Pak Jokowi yakin dia ingin mendukung Pak Ganjar atau memang ini sekedar Pak Jokowi sebagai kader PDIP? Mau nyenengin saya gitu. Sebagai kader PDIP yang harus satu nafas dengan PDIP. Oke, saya jawab Ganjar aja lah. Ada banyak motif kenapa kemudian dia memilih Ganjar. Bisa sebagai kader PDI Perjuangan, bisa juga kemudian dia melihat kinerjanya Ganjar gitu loh. Ganjar sama Jokowi ini kan sama-sama doyan belusukan. Itu yang tidak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Artinya bahwa dari gaya politik ya, gaya turun ke bawah, ya Jokowi itu Ganjar. Ganjar itu Jokowi, sama persis. Cara bicaranya sama persis. Gaya bercandanya mirip. Kayak duplikasi aja gitu loh. Tapi kalau hubungan Pak Jokowi sama Pak Ganjar itu renggang gara-gara kemarin U20, Piala Dunia, itu benar nggak sih? Gini loh Mbak, naik turunnya sebuah hubungan tuh bisa terjadi bukan cuma antara Jokowi dengan Ganjar. Tapi ini kita tidak bicara tentang persoalan rasa orang per orang. Kita berbicara tentang nilai kebangsaan, nilai negara ini, nilai jumlah penduduk kita. Yang kemudian seluruh rasa itu harus berani kita tundukkan untuk kepentingan yang lebih besar. Kita sama-sama tahu lah, Projo sekarang arahnya udah lebih ke Pak Prabowo begitu. Belum yakin juga saya. Belum yakin. Gini loh, kalau mereka bilang tunggu arahan Jokowi, satu-satunya capres yang didatangi Jokowi saat deklarasi ya Ganjar. Berkali-kali dia bilang kita butuh presiden yang pemberani, punya nyali. Kemarin dia pidato saat rakernas ya sama untuk Ganjar. Semua untuk Ganjar. Kalau sekian banyak fakta ini kemudian hilang hanya gara-gara ada beberapa spanduk calon yang lain di dalam spanduk itu dengan Jokowi beredar di mana-mana, lalu kemudian seluruh peristiwa sebelumnya antara Jokowi dan Ganjar hilang serta-merta, kan lucu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Projo nanti juga balik itu. Tapi seberapa penting sih emang dukungan Pak Jokowi buat Pilpres besok? Ini bukan persoalan dukungan itu penting atau tidak penting, tapi banyak pihak yang kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Jokowi yang sampai 82%. Itu loh. Banyak kemudian orang bilang misalnya Ganjar nih petugas partai. Loh Jokowi petugas partai yang puas 82%. Oke. Itu loh. Artinya banyak yang kemudian mau mengambil selisih dari kepuasan yang sangat tinggi itu untuk menjadi suara buat mereka. Walaupun sebenarnya kan lucu. Orang coba mengidentikan Jokowi dengan capres lain dengan spanduk. Apa itu yang gede-gede itu? Baliho apa papan reklama, lucu-lucuan jadinya gitu loh. Enggak, kalau kita mau lihat Jokowi sebagai presiden, kita lihat yang kerjanya menyerupai dia. Yang kerjanya mungkin tidak menyamai atau tidak melebihi, paling tidak menyerupai dia. Belusukannya. Oke, capres lain nggak ada tuh yang doyan belusukan seperti Ganjar. Kemudian cara dia berbicara pada rakyat sama persis. Sama persis. Tapi gitu. kalau abang lihat gini, ini kenapa sama tadi yang abang sempat singgung soal bagaimana kemudian ada pihak yang dianggap kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tapi kemudian ini kan juga tidak bisa dimunafikan bahwa sejumlah pihak juga menilai bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi menguntungkan pihak sebelah. Itu gimana Bang? Cawe-cawenya mana ya? Bahwa kemudian gini, kalau kemudian Prabowo sampai sekarang masih menteri, ya dia ketemu aja. Itu loh. Cuman kan itu kemudian dikapitalisasi seolah-olah bentuk dukungan pada Prabowo. Enggak ada itu. Begini loh Mbak, kurang sakit hati apa kalau kita bicara pengalaman serangan-serangan terhadap Jokowi dari Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi itu orang luar biasa loh. Apa kalau saya jadi dia tuh sakitnya minta ampun. Dibilang ini pelanga-pelongo, dibilang kerempeng, dibilang, dan itu kan bukan dari kubu kita yang ngomong itu. Itu loh. Dan yang legowo itu bukan siapa, Prabowo. Yang legowo menerima Prabowo itu Jokowi. Setelah dihajar kiri kanan dibilang ada segala macam lah. Tapi kan luka itu udah selesai Bang. Dia sudah sembuh, tapi tetap berbekas toh. Tetap berbekas. Saya perhatiin beberapa pernyataan abang yang juga menarik. Abang bicara soal potensi suara capres yang tergerus. Kenapa abang harus mention begitu? Apa potensinya kemana? Gini loh, orang bilang ramalan, orang bilang
kepentingan politik nggak, ramalan sederhana saja. Kalau kemudian misalnya suara salah satu capres yang lain itu sampai di bawah 12%, di bawah 15% bahkan, partai-partai yang dukung juga bingung, pasti kalah di putaran pertama. Misalnya ada 2 putaran, 3 calon, 2 putaran. Oke, satu nih nggak ngangkat-ngangkat nih. Kan kita bicara tren. Kalau kita bicara survei itu kan kita juga bicara tren. Tren calon yang lain ini kan turun nih. Oke, kalau sampai Oktober, November dia nggak ngangkat lagi, memangnya ada yang mau dukung untuk kalah? Kan nggak ada. Memang, misalnya kemudian akan ada penggalangan dana kampanye, ada aturan KPU tuh, maksimal berapa segala macam. Emangnya ada yang mau nyumbang buat kalah? Kan nggak akan ada. Itu logika gitu, nggak usah diperdebatkan, nggak usah ditafsirkan. Ini kepentingan politik, adian takut apa? Enggak lah. Kita ini sudah bertarung di dunia pergerakan 30 tahun, Mbak. Kita sudah melewati segala macam jenis rasa takut lah. Jadi kalau cuma kemudian kontestasi pemilu, terus kita jadi takut lalu bicara begitu, enggak ada. Tapi kenapa Abang yakin yang maju cuma 2? Ya karena satu akan tidak, gini. Ada satu, suaranya trennya turun. Oke, kalau sampai Oktober, November misalnya dia cuma dapat 15%, 14%, 13%, 12, 10, 9%, emang nggak mempengaruhi dukungan koalisinya? Emang tidak mempengaruhi dukungan finansialnya? Pengaruh dong. Gini loh Mbak, kalau 3 calon dia akan potensial 2 putaran. Oke, ngapain kemudian capek-capek buang energi untuk orang yang akan kalah di putaran pertama? Kan itu pikiran logis gitu loh. Tapi gini Bang, nggak usah diputar-putar banyak pusing. asumsi yang kemudian perhitungan beberapa pihak juga yang menilai kalau memang yang jadinya 2 calon itu justru memberatkan Ganjar karena potensi pecahnya suara. Misalnya kalau pihaknya Pak Anies tidak jadi maju, pecah suaranya akan bergeser ke Pak Prabowo. Itu dulu juga Ganjar. Orang bilang begitu waktu Prabowo sama Jokowi. Gimana Bang? Jokowi itu kemungkinan akan kalah, banyak sekali yang seperti itu, bilang tidak. Memang kalau dibuat head to head secara sejarah segala macam, Jokowi ini anak orang biasa. Sementara kemudian Prabowo ini anaknya bengawan ekonomi katanya, menantunya penguasa tunggal Orde Baru. Kalau kita lihat dari situ, ya Jokowi kalah. Tapi kalau kita lihat dari hati rakyat, kita lihat cara berpikir rakyat, kita lihat cara memandang rakyat terhadap Jokowi mana? Tapi itu Pak Jokowi, ini Pak Ganjar. Begitu juga yang terjadi pada Pak Ganjar. Ganjar itu siapa? Anak seorang polisi, pangkat yang biasa-biasa saja. Ganjar itu Jokowi dalam bentuk lain. Latar belakangnya mirip, bukan orang kaya gitu loh. Dan dia berhadapan dengan siapa? Dengan menantu penguasa tunggal Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lebih, anak pengawan ekonomi, suami dari putrinya Soeharto. Dari sisi situ kalau kita hadap-hadapkan kalah Ganjar, tapi apa yang terjadi pada Jokowi akan terjadi juga pada Ganjar. Kalau dari latar belakangnya, apa? Itu selain dari sisi latar belakang, apa Mbak, yang membuat Anda gini loh optimis? Mbak, saya tuh namanya Ganjar tuh ke banyak acara. Di Bali dia ketemu dengan Gen Z. Cara dia ngobrol tuh, oh ini Jokowi banget gitu loh. Bagaimana respon orang menatap dia itu, oh ini tatapan yang pernah saya temui 2012, 2014, 2019. Saat orang menatap, nah itu sulit saya jelaskan. Kemudian saya menemani dia belusukan di pasar Minggu, saya menemani dia sepedaan di Cibubur, saya menemani dia di Pademangan. Saya nggak ikut rame-rame, saya ngeliat dari jauh. Saya cuma ngeliat respon rakyat bagaimana, luar biasa Mbak, luar biasa. Saya seperti sedang mengulang peristiwa saya mendampingi Jokowi belusukan. Peristiwa saya bersama Jokowi ketemu dengan rakyat di berbagai macam tempat. Sama. Tapi itu kan gini, dari tadi akan Abang bicara soal kesamaan Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Bedanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar secara personal tuh gimana? Pendekatan mereka apa yang beda? Apa yang kemudian melihat, pasti dong gimana? Seorang pemimpin pasti harus punya ciri khasnya sendiri untuk tampil. Nggak mungkin dia bisa jadi cloningnya Pak Jokowi untuk meneruskan ini tidak mengkloning. Tapi apa yang dicintai rakyat pada Jokowi itu ada pada Ganjar. Itu cara bicara, cara berpikir, sikap, cara bertindak, cara berlaku itu ada pada Ganjar. Cara dia berkomunikasi sama rakyat, cara dia jongkok, cara dia menggendong anak mirip.
Kalau kemarin nih di acara PDIP kan Bu Mega sempat mention gini Bang, ada sejumlah partai yang kira-kira masih ragu untuk gabung sama koalisinya PDIP. Ini kira-kira menurut Abang apa yang bikin ragu? Sosok Ganjarnya kah atau hitung-hitungan mereka masih belum pas? Ya aduh, negosiasi politik itu kan tidak sederhana. Ada banyak banget faktor gitu loh. Tapi saya sih berpikir pada akhirnya semua akan ke Ganjar. Abang yakin banget ya Bang? Yakin, Mbak. Kenapa bisa gitu sih? Saya ngikuti pemilu berkali-kali. Saya ngikuti pemilu berkali-kali dan saya juga kan caleg. Kita gini ya, orang bisa ngomong apa saja, tapi ketika lu lihat bagaimana cara rakyat menatap Ganjar, lu tahu. Tapi Prabowo dia sekarang dicintai. bukan orang lemah loh Bang. Maksudnya dia tuh sudah, kalau dulu mungkin dia pernah, kalau kita lihat dari sejarahnya mungkin dia pernah kalah 2 kali. Tapi sekarang kan dia sudah punya track record jadi Menhan, orang sudah melihat bagaimana kinerjanya dia. Kinerja yang mana? Kalau kita mau perdebatkan mah, nantilah pada saat debat kinerja kita buka-bukaan gitu loh. Tapi begini, ada memori kolektif rakyat yang tidak bisa dia tukar dalam waktu seketika dengan berlaku lembut, nggak bisa. Memori itu melekat di banyak orang. Memori peristiwa 98, memori dia diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, dan itu melekat, Mbak. Itu tidak bisa hilang. Rakyat akan tetap ingat itu, mau kayak apapun. Sekarang kita balik lagi ke soal Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau memang tadi Anda katakan nih Bang, sosok yang ideal, sosok yang mirip Pak Jokowi, kira-kira apa yang auranya Pak Jokowi itu ada di Pak Ganjar. Terus kalau kita lihat sosok cawapres yang cocok, kalau Mbak Puan itu udah dari sebut 10, itu dia baru sebut 6, sisanya 4 lagi siapa Bang? Saya nggak mau bicara cawapres. Kemarin juga di Parung, Jokowi sebutkan pasangan yang dia inginkan, dan itu cukup menjadi konsumsi sekjen. Saya laporkan ke sekjen, Pak Sekjen begini. Oh ya sudah, saya sebagai kader partai melaporkan saja. Saya nggak mau membicarakan di sini. Bang, gini loh, di acara PDIP kemarin, selain 6 orang yang memang Mau udah dipancing kayak apa udah juga disebut, nggak akan nggak keluar. usah disebut Bang, kan bisa di-spill dikit lah. Itu kan ada beberapa sosok yang muncul ya Bang, yang jadi pertanyaan. Begini, Salah Mbak, satunya begini, sosoknya Mbak. Pak Andika yang tiba-tiba muncul. Begini Mbak, saya ini bernegara. Ketika saya bernegara, maka saya bersepakat untuk menyerahkan sebagian hak saya untuk dikelola negara. Oke. Termasuk melindungi diri saya sendiri. Saya berhak melindungi diri saya sendiri, karena saya bernegara, saya serahkan pada negara. Makanya negara wajib melindungi saya. Karena hak itu sudah saya serahkan pada negara. Begitu juga kita berpartai. Saya sudah serahkan hak saya pada ketua umum dalam amanat kongres yang kita sepakati bersama-sama untuk capres dan cawapres kewenangan ketua umum, dan saya tidak mau melanggar itu. Gak usah dilanggar Jadi Bang, dikocek-kocek kayak apa juga gak kena. Jadi kalau dibilang Pak Andika jadi salah satu dari 10 cawapres yang kuat begitu mendampingi Ganjar. Punya nomor telepon sekjen? Saya nggak mau nelfon Pak Hasto. Nah, kalau punya tanya langsung aja. Dia lebih punya kompetensi Termasuk dibandingkan Gus saya. Yakut juga. Kemarin Presiden ngobrol sama saya, terus pasangan cawapresnya siapa Pak Presiden? Begini, dia ngomong. Nah, dan saya tidak mau ngomongin di sini. Tapi setelah itu saya ketemu sekjen, saya sampaikan setiap detail pembicaraan saya. Saya berorganisasi Mbak, dan kita terpimpin. Ketika saya sudah sampai pada sekjen, ya itu terserah bagaimana mereka bertimbang-timbang di level itu. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun, Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada 2. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Kemarin kan di acara Bung Karno kan Bu Mega sempat menyatakan bahwa oke, semua kader PDIP harus solid, satu suara mendukung dengan kekuatan penuh lah kurang lebih untuk mendukung Pak Ganjar begitu. Seberapa penting itu kemudian harus diyakinkan berkali-kali ke grassroots-nya PDIP? Memang ada potensi suara terpecah? Enggak. Seruan bersatu tuh dari zaman sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan sampai sekarang tetap disuruh bersatu. Tidak ada yang aneh dan itu. Dan itu memang menjadi kewajiban kita sebagai sebuah bangsa dalam skala yang lebih kecil, menjadi kewajiban seluruh kader partai. Oh, lu jangan berantem tuh, harga gak penting. Oh, jangan ribut-ribut yang nguras energi nggak perlu.
oh kita butuh energi besar untuk ini segala macam, oh fokus di situ, itu pasti disuruhkan terus menerus. Ketua umum sampaikan itu, ketua DPD sampaikan itu, ketua DPC sampaikan itu, ketua PS sampaikan itu, ketua ranting sampaikan itu, sampai ke bawah, itu menjadi perintah yang sama buat kita semua. Oke, Bang sebagai wakil ketua relawan koordinator pemenangan Ganjar, bener kan ya? Nah, Bukan. apa? Wakil ketua tim koordinasi relawan. Nah, ya udah itulah. Nah, Bang, PR terbesar untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo itu apa, Bang? Kita cuma punya satu kerjaan utama, memperbanyak suara buat dia. Memenangkan dia ke dalam kontestasi politik Pilpres langsungnya, semakin banyak suara yang mendukung dia, semakin besar peluang kemenangannya. Dan kita fokus semua di situ. Ya, apa yang kemudian jadi fokus utama yang kemudian membuat Abang meyakinkan masyarakat bahwa Pak Ganjar itu adalah sosok yang paling pas untuk meneruskan Pak Jokowi? Dari segala hal yang tadi saya sampaikan, pemikiran gagasan, cara bicara, cara berjalan, cara dia melayani rakyat dan sebagainya, itu Jokowi banget. Itu Jokowi banget. Dari rekam jejak dia tidak punya celah pelanggar HAM, tidak pernah celah berlaku diskriminatif, tidak pernah punya celah melakukan kekerasan terhadap rakyat dan bla bla bla, banyak sekali. Dari sisi yang lain, ternyata dia yang paling memahami tentang apa yang diinginkan oleh Gen Z ini loh. Dia bilang sama saya, Mas Adian, kalau kita hitung dari percakapan Gen Z di sosial media, sekian puluh persen dominasi terbesar itu adalah kekhawatiran mereka tentang lapangan pekerjaan. Tapi jangan salah, lapangan pekerjaan yang diharapkan oleh Gen Z ini adalah industri kreatif. Dan itu sampaikan sama dia di Bali, dia ngerti banget. Itu loh, dia ngerti banget. Sisi yang lain secara fisik dia oke, good looking. Gue pernah melihat fotonya Ganjar pakai apa? Pakai jas ya, pakai boelah. Ini mah secara ganteng, keren, oke lah, bangga lah kita. Kalau kemudian dia jadi presiden tuh, ini keren banget gitu loh. Bang, gini Bang, kalau lihat peluang sekarang kan Pilpres masih lumayan panjang jalannya, upaya buat koalisi ke kanan ke kiri, negosiasi masih cukup terbuka luas. Sekarang udah ada P3, Hanura, Perindo ya Bang. Kira-kira potensi siapa lagi yang bakal gabung Bang? Kalau saya bilang sih ntar juga bakal banyak yang gabung. Ini kan persoalan hitungan, informasi, kalkulasi, keinginan banyak lah dari. Ya namanya juga politik. Siapa memberikan apa, nanti berharap dapat apa, itu juga tidak bisa disalahkan. Kalau kemarin ketemu sama Mas AHY, Mbak Puan, itu ada hasil politiknya nggak Bang? Rekonsiliasi kah atau ke arah koalisi? Menurut saya yang paling sederhana lah membuktikan bahwa hubungan kita fine-fine saja. Hubungan antara PD Perjuangan dan Demokrat baik-baik saja. Hubungan antara Mbak Puan dan AHY juga baik-baik saja. Bahwa seringkali bersinggungan kata dalam perdebatan, ini biasa-biasa saja. Kalau dulu kan PDIP dianggap paling quote and quote, mohon maaf nih Bang, paling tidak mungkin bersatu dengan Demokrat, tapi sekarang peluangnya kebuka. Ini politik, Mbak. Politik semua bisa bicara dengan siapa saja dan semua menjadi mungkin ketika memang secara ide gagasan dipertemukan. Antara Bu Mega sama Pak SBY juga sudah oke. Ya kalau anaknya sudah ketemu, harusnya oke lah. Kalau kita lihat makannya bareng, apa ngobrol segitu dekatnya, keren lah. Kalau kita lihat gini, di 2014, 2019 kan relawannya Pak Ganjar tuh, relawan Pak Jokowi, betapa solidnya kemudian mendukung Pak Jokowi sampai dianggap ini bersaingan dengan mesin partai PDIP saat itu. Secara struktural ya partai lebih kuat lah. Kita partai itu well organized, Mbak. Sampai anak ranting ada. Gitu loh. Relawan itu belum tentu ada yang punya kekuatan mesin partai seperti PDI Perjuangan. Jadi tidak ada yang harus dikompetisikan. Bahwa relawan punya kelebihan sendiri, iya. Dia lebih lincah bergerak. Misalnya begini, kalau menunggu partai bergerak itu, karena ini kapal besar, gerakannya lamban kan? Gitu loh. Kalau relawan kan skoci, speedboat ini. Buat. Nah, dalam konteks itu dia punya kelebihan yang tidak dimiliki partai, iya. Tapi bahwa kemudian kita berkompetisi, enggak. Mbak bawa truk, Mbak bawa kapal induk, sama speedboat, beda gerakannya. Itu loh. Nah, apakah kita butuh kapal induk? Butuh. Kita butuh speedboat? Butuh. Kita butuh yang motor laut itu? Itu butuh juga. Tapi seberapa penting kekuatan relawan untuk memenangkan Ganjar sekarang? Lah, kalau relawannya Pak Ganjar dianggap kalau nggak penting ngapain tim saya dibentuk?
Ketika dibuat satu des tersendiri, dibentuk tim tersendiri, itu artinya mereka penting di mata kita. Oke. Kalau yang lain tidak buat des relawan sendiri, ya tidak dianggap penting dolar yang lain. Segitu menghormatinya relawannya, kita makanya dibuat. Mas Basara itu wakil ketua MPR, Mbak. Diminta bersama saya ngurus relawan. Kalau relawan ini nggak dianggap penting, gimana? Iya kan? 4 yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan relawan itu 4-4-nya anggota DPR RI. Artinya penting relawan di mata kita. Oke. Tapi kalau dianggap gini, relawannya Pak Ganjar tidak sebesar dan tidak sesolid relawannya Pak Jokowi. Itu kenapa kemarin Joman udah geser duluan. Projo sekarang disebut merapat ke Pak Prabowo. Karena dianggap agak berjarak dengan Pak Ganjar. Itu gimana, Bang? Kalau dibilang tidak sekuat Jokowi, menurut saya juga kuat sebenarnya. Saya mau bicara kalau relawan ini karena saya wakil ketua koordinasi relawannya. Saya itu punya data. Tiap hari itu kita konfirmasi data. Verifikasi administrasi berapa, verifikasi lapangan berapa, itu kita koordinasi terus. Walaupun saya jalan warawiri kemana-mana, kita terus berkomunikasi. Secara jumlah nih, secara jumlah yang terverifikasi, relawan Ganjar lebih banyak 250 organisasi dibandingkan relawan Jokowi. Sampai hari ini. Jumlahnya lebih banyak justru. Iya. Relawan Jokowi yang terverifikasi, yang terverifikasi dan didaftarkan TKN ke KPU 300. Ini yang sudah terverifikasi saja 530. Yang Ganjar. Jadi lebih banyak 230. Kalau digabung nih, kalau kata istilah presiden tuh krak begitu, bu, gede banget. Gede banget. Dan lincah betul mereka. Relawan ini kan nggak besar organisasinya. Iya. Jadi lincah betul bergeraknya. Nggak ketua umum, ketua ini, nggak ada. Mereka rapat sekarang nih. Mereka betul mereka jalan aja gitu loh. Oke. Lincah. Itu yang makanya menurut kita salah satu kekuatan juga. Bang, ini ada 2 pertanyaan terakhir buat Abang. Pertanyaan pertama, kalau nanti memang akan memimpin Indonesia, terpilih sebagai penerus Presiden Jokowi selanjutnya, sosok seperti apa Ganjar nanti ketika memimpin Indonesia? Prabowo itu nggak pernah jadi anggota DPR, Mbak. Oke. Oke, nggak pernah menjadi gubernur. Oke. Ganjar pernah jadi anggota DPR, di situ dia mengenali rakyatnya. Lalu kemudian dia menjadi gubernur eksekutif, di situ dia kemudian menjalankan amanat rakyatnya. Komplit. Oke. Menjadi wakil rakyat sudah, menjadi legislator sudah, menjadi eksekutif sudah. Komplit. Dari 2 calon yang lain, nggak ada yang punya kekomplitan seperti Ganjar. Oke. Jadi kalau kemudian semua sudah dia rasakan, dia berangkat dari keluarga sederhana, bapaknya juga sederhana, bukan orang kaya, itu membentuk dirinya untuk memahami penderitaan. Dia memahami penderitaan tidak textbook, penderitaan adalah ABCD. Dia memahami penderitaan karena dia pernah menderita. Oke. Dia memahami kemiskinan tidak textbook, kemiskinan adalah ABCD. Oke. Dia menjalani kemiskinan itu membentuk dia menjadi sosok yang luar biasa. Seperti Jokowi, lahir dari kemiskinan. Membangun dirinya, ditempa oleh benturan, menjadi anggota DPR RI, menjadi gubernur, dan sekarang menjadi calon presiden. Oke, dan sosok cawapres yang paling pas mendampingi Pak Ganjar itu seperti apa sosoknya? Seperti yang diminta ketua umum nanti. Kayak apa, Bang? Ya nanti tanya ketua umum, kita tunggu ketua umum. Kasih lah itu cluenya. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa, kita ini terpimpin. Kita ini partai politik. Terpimpin. Tanpa keterpimpinan kita tidak akan memenangkan pertarungan politik. Tidak bisa. Hak prerogatif ketua umum. Adian tidak punya hak untuk bicara itu. Siap. Terima kasih Bang Adian. Thank you, makasih. Terima kasih telah bergabung bersama Siap. kami di On Point. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Bang Adian Apitupulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Living on Point.